Teman-teman, perkenalkan nama saya Firariana. Saya dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Yogyakarta, Prodi Manajemen Hutan, dengan NIM 22475. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ICT, khususnya remote sensing di bidang kehutanan. Mulai dari pengertian remote sensing, manfaat secara umum dari remote sensing, manfaat penginderaan jauh secara khususnya di bidang kehutanan, bidang penggunaan lahan, dan bidang pembuatan peta, tujuan utama penginderaan jauh, serta komponen penginderaan jauh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi ICT yang berkaitan dengan remote sensing. Remote sensing atau penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Baik, saya akan menjelaskan manfaat remote sensing secara umum. Remote sensing atau penginderaan jauh sangat bermanfaat mengelola infrastruktur, karena dengan menggunakan remote sensing, kita dapat mengetahui infrastruktur yang ada. Bagaimana keadaan infrastruktur tersebut, baik dalam keadaan masih layak pakai ataupun sudah tidak layak pakai. Tujuan utama dari penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data, sumber daya alam, dan lingkungan. Konsep dasar penginderaan jauh terdiri atas berbagai komponen yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek di permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data. Berikut saya akan menjelaskan manfaat remote sensing di bidang kehutanan. Bidang kehutanan berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemanfaatan, penebangan, dan penghutanan kembali. Pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai, sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Bidang penggunaan lahan. Inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Penggunaan lahan yang sesuai memperoleh hasil yang baik, tetapi lambat laun hasil yang diperoleh akan menurun sejalan dengan menurunnya potensi dan daya dukungannya tersebut. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contohnya penggunaan lahan untuk usaha pertanian atau budidaya permukiman. Bidang pembuatan peta. Peta citra merupakan citra yang telah bereferensi geografis sehingga dapat Bidang pembuatan peta. Peta citra merupakan citra yang telah bereferensi geografis sehingga dapat dianggap sebagai peta. Informasi spasial yang disajikan dalam peta citra merupakan data raster yang bersumber dari hasil perekam citra satelit sumber alam secara kontinu. Peta citra memberikan semua informasi yang terekam pada bumi tanpa adanya generalisasi. Berikut komponen penginderaan jauh. Yang pertama, tenaga untuk penginderaan jauh. Yang kedua, atmosfer. Yang ketiga, interaksi tenaga dengan objek. Yang keempat, sensor atau alat pengindera. Yang kelima, pengelolaan lahan. Yang keenam, penggunaan data. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe. Terima kasih.